Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam siraman rohani pada hari ini. Mari kita akan berdoa dulu sebelumnya. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kembali kami boleh melakukan akan siraman rohani, biarlah Roh Kudus-Mu akan memimpin kami, sehingga apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya karena pelayanan ini dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai siraman rohani yang hari ini saya berbicara mengenai sepenuh hati. Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Tuhan mengajar kita untuk memiliki iman kepadanya. Tidak peduli kita sedang menghadapi kesulitan ataupun kemunduran di dalam diri kami masing-masing. Selama kita berdoa dengan tulus serta mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memenuhi akan doa-doa kita dengan yang sesuai dengan kehendaknya. Jangan berdoa setengah hati. Tuhan mau kita berdoa dengan sepenuh hati. Contoh tokoh yang bekerja dengan sepenuh hati adalah Kaleb bin Yefune. Dalam Bilangan 32 ayat 12, di situ dikatakan Kaleb dan Yosua bin Nun keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb adalah pemimpin suku Yehuda. Dia termasuk orang yang dipilih untuk jadi mata-mata pada saat itu untuk melihat tanah Kanaan. Hatinya baik. Dalam Bilangan 13:30 dia berusaha ketika dia kembali menenteramkan hati bangsa Israel. Karena apa? Karena dari antara 12 pengintai, dialah 10 orang pengintai mengatakan yang tidak membuat orang Israel senang, tapi mereka menjadi takut. Karena apa? Karena kita pasti akan kalah oleh orang-orang yang ada yang kita akan masuki negerinya itu. Tapi justru Kaleb dan Yosua yang mengajak bangsa Israel untuk maju serta menduduki negeri itu. Dengan yakin Kaleb sungguh berkata kepada kita pasti mengalahkannya. Inilah menunjukkan iman yang dia miliki di dalam Allah yang dia ikuti selama ini. Di dalam Yosua 14 kita pun dapat membaca apa yang dikatakan bahwa dalam usia 40 tahun waktu ia disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, Yosua 14 ayat 7, semua pengintai datang dengan kabar yang buruk, tetapi Kaleb pulang dengan kabar sejujur-jujurnya, yang membawa kabar yang tidak menyenangkan dan membuat hati bangsa Israel itu tawar. Tapi dia tetap mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ini ditulis berkali-kali oleh penulis dari kitab Yosua ini, bahwa dia itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Dan kita melihat riwayatnya ketika dia diutus itu dia masih berusia 45 tahun. Jadi masih muda sekali. 40 tahun dia disuruh menjadi mata-mata, 40 tahun. Tapi sekarang sudah berjalan 45 tahun. Berarti saat ini dia sudah berusia 85 tahun. Apa yang dia katakan? Dia berkata, kekuatanku masih sama dengan ketika dia diutus untuk masuk ke ke tempat pengintai itu, tanah Kanaan itu, ya. Tapi dia tidak merasakan perbedaan. Dia malah mengakui bahwa di usianya yang 85 tahun itu kekuatannya itu masih sama. Jadi tidak berubah sama sekali, ya. Sebab itu dia ingin maju berperang dan minta justru daerah yang susah
susah dijangkau. Karena apa? Di pegunungan. Di situ terkenal dengan orang enak atau orang yang besar-besar, orang yang sungguh-sungguh menakutkan. Ya, dan dia berkata di kota-kota besar dan berkubu itu yang diminta oleh Kaleb. Ya, dan apa yang diberikan? Yosua memberikan Hebron menjadi milik pusaka Kaleb, sebab sampai sekarang Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mengikuti Allah Israel dengan sepenuh hati. Hebron itu dulu disebut Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Jadi itu adalah bangsa atau suku yang sangat besar, yang paling besar begitu dikatakan. Tetapi Kaleb tidak takut dan gentar. Walaupun usianya sudah 85, dia tetap maju berperang. Kenapa? Karena setiap tanah yang diinjak akan menjadi milik pusaka dari sukunya ini. Dan itu betul-betul dilaksanakan oleh Kaleb. Kaleb tidak berhenti dan dia berkata sejauh dia menapakkan kakinya itu yang akan menjadi milik waris dari keturunannya. Berarti kita melihat di sini kenapa? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam kisah daripada Kaleb ini berkali-kali kita akan menjumpai bahwa dia itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak pernah dia melakukan setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita betul-betul mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Kalau tidak, maka kita akan merasakan bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun Kaleb yang tetap setia, tetap mengikut dengan sepenuh hati, dia mendapatkan apa yang dirindukannya. Dia tidak takut dengan musuh-musuh yang besar. Justru dia minta yang sulit dan susah, di mana suku-suku yang lain tidak berani. Namun dia berani maju. Karena apa? Dia yakin bahwa dengan sepenuh hati dia mengikut Tuhannya. Dengan sepenuh hati dia mengikuti apapun yang diperintahkan Tuhan. Dan itu betul-betul memberkati kehidupan Kaleb bersama dengan semua ahli warisnya. Dan saya yakin bahwa kalau kita pun sekarang menghadapi masalah-masalah di dalam dunia yang semakin gelap, semakin sulit ini, kita tidak usah takut dan gentar. Karena apa? Yang penting kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah dan tidak 3/4 atau apapun, namun kita sepenuh hati. Artinya seluruhnya kita percayakan kepada Tuhan. Dan tidak usah takut dan gentar dengan segala kesukaran dan kesulitan yang kita akan hadapi. Kita pasti menang seperti Kaleb mempunyai iman yang begitu besar. Dia begitu berani, bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan hanya kepada Tuhan. Yang penting adalah dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Kiranya ini menjadi contoh dan teladan bagi hidup kita, agar kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kalau kembali kami telah mendengar akan firman-Mu dan tanamkan itu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami tidak mengikuti Engkau dengan setengah hati, tetapi kami mau mengikut Engkau dengan sepenuh hati, melewati kesukaran dan kesulitan yang ada. Kami yakin bahwa Engkau akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Sebab itu kami percayakan diri kami sepenuh di dalam kuasa-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati firman-Mu ini dan jadikan kami seperti Kaleb di dalam zaman yang modern ini, agar kami tetap mengikut Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kami itu tidak akan melemahkan kami, tetapi justru membuat kami semakin percaya dan menyerahkan diri kepada-Mu sendiri. Karena kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan menyertai, memberkati hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.